Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya perkenalkan, saya Pascal Ismail, Ketua KRI. Saya terpilih tanggal 26 Juni yang lalu. Saya belum dilantik, tetapi dengan mandataris tua. Ketika mendapatkan undangan diskusi publik soal korelasi agama dan dasar negara dalam konteks kemajuan bangsa, saya mengatakan bahwa saya akan hadir dan saya menunjukkan kepada teman-teman bahwa Indonesia dan Pancasila adalah sudah final dan sudah tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama Katolik. Sejarah masuknya Gereja Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Pulau Maluku. Orang pertama yang menjadi Katolik adalah Pulau Maluku. Polano atau kepala kampung Mamuya sekarang di Maluku Utara yang dibaptis bersama seluruh warga kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil dari Gonzalo Veloso, seorang saudagar Portugis. Ketika itu para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu, dan bersamaan dengan para pedagang dan sesudahnya para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia itu adalah Santo Fransiskus Xavier. Dan pada tahun 1546 sampai 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Saparua dan Ternate. Dia juga baptis beberapa penduduk setempat. Berbicara soal Pancasila atau dasar negara Republik Indonesia, kita terlebih dahulu mengenal siapa yang pencetusnya dan dari mana dia bisa mendapatkan ide-ide sebrilian itu. Pencetus adalah Soekarno, yang menjadi pertanyaan, apakah era Orde Baru Pancasila itu, hari lahir Pancasila itu diperingati setiap tahunnya atau tidak? Menjadi pertanyaan besar. Soekarno adalah seorang penggila aliran Marxis. Dia adalah Muslimin tulen dan dia seorang nasionalis. Dari ketiga aliran ini banyak praduga sampai ke Orde Baru. Deklarnisasi itu terjadi karena dia dituduh bagian dari PKI atau menganut Karl Marx, dan ideologi Pancasila dikali melalui itu. Dan ketika Jepang memberi kewenangan kepada menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan dalam kewenangan itu Indonesia silakan mencari landasan
landasan atau dasar negaranya. Nah, dasar negara apakah mereka mau menggunakan negara ini menjadikan negara syariat Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, negara ini jadikan negara republik. Beberapa aliran-aliran atau sudut pandang ini Soekarno dia persatukan. Saya membahasakan Soekarnoisme. Soekarnoisme atau Marxisme dengan semangat Marxist atau Promo dalam bahasa Jawa sebagai semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan Soekarno pada tahun 1920-an itu berbagai perdebatan mengenai dasar negara. Salah satunya Soekarno dengan Muhammad Nasir. Melalui perdebatan ini, dan Soekarno sangat tidak sepakat kalau Indonesia kalau syariat Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia tidak terdiri hanya masyarakat yang beragama Islam. Ketika dia ditahan di ND dan dia selalu menuliskan surat, tetapi itu hanya untuk lebih ke Islamnya. Tapi di sana dia juga menjalin silaturahmi dengan lingkungan di sana, orang-orang di sana yang mayoritasnya adalah Katolik. Ketika dia ditahan diasingkan ke Bengkulu, begitu pun demikian. Dan ketika dia ditahan di Sukamiskin, dia selalu menulis surat untuk mencoba untuk membatasi atau membendung perjuangan dari Muhammad Nasir dan teman-teman untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara syariat Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Dan ketika Muhammad Jamil pada tahun 29 Mei 1945, Muhammad Jamil dengan tanpa teks dalam pidatonya yang mengusulkan pre-kemanusiaan, pre-ketuhanan, pre-kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan 5 asas untuk negara Republik Indonesia, yaitu A. Persatuan, kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat B. Musyawarah, kelima keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu 5 dasar negara Indonesia yang diusulkan berkenaan dengan permasalahan sekitar. Dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno mengajukan usulan mengenai calon dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan.
kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengungkapkan bahwa kelima sila tersebut dapat berasal dari trisila, yaitu sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya oleh Bung Karno, tiga hal tersebut masih bisa diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa Pancasila adalah dilahirkan dikali oleh para penduduk kita melalui nilai-nilai kebudayaan dan tradisi adat istiadat kita. Saya mengibaratkan begini, agama dan Pancasila itu ibarat ADRT dalam sebuah organisasi. Agama adalah anggaran dasarnya, mana dia memberikan batasan-batasan terhadap nilai-nilai kebaikan. Dan benar Soekarno mengatakan bahwa dalam kitab suci atau Al-Quran, setiap agama, hal-hal yang tidak ditegaskan mengenai kehidupan berbangsa atau kehidupan sehari-hari masyarakat itu diberi kewenangan, tingkatnya setiap negara atau bangsa mengatur masalahnya masing-masing. Itulah dasar negara yang saya maksudkan, negara kemakmuran. Jadi Pancasila itu kita berpatokan pada setiap agama dan tidak boleh bertentangan dengan agama itu. Dan saya yakin Pancasila di dalam agama-agama apapun yang diakui di Indonesia tidak sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jika kita berbicara dalam konteks Indonesia, saya sepakat dengan pikiran Soekarno bahwa kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi Nusantara dengan adat-adatnya Nusantara yang ada. Beberapa urusan mengenai korelasi antara agama dengan Pancasila. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan taat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan taat terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara umat dan di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berikut, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kedua, manusia dengan tidak beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya sesuai dengan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui kebersamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling dengan rasa dan tepas selero, mengembangkan
sikap tidak sepenuhnya terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai diri dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan orang lain. Ketiga, persatuan Indonesia mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia dan merasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira yang keempat, kira-kira yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluarga, menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan etika baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan pemusyawaratan. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan persatuan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, memberikan nilai sikapan terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerataan terhadap orang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk saudara Baskalis Qorais untuk mempersiapkan